Oke. Bapak, Assalamualaikum. Pak, tapi Kenapa? saya sendiri enggak apa-apa, Bapak. Nggak apa-apa. Saya sendirian, teman saya sakit. Nggak apa-apa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat malam semuanya. Oke, apa kabar semuanya? Sehat? Ya. Sehat. Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan walafiat. Oke, baik. Malam hari ini kita ketemu lagi di pertemuan yang ke-7, ya. Dan pada pertemuan ke-7 ini, setelah minggu lalu kita bicara kompensasi, malam hari ini kita masuk dalam pokok bahasan yaitu pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Dan malam ini akan disampaikan oleh kelompok 7 ya, dari kelompok 7 anggotanya 2, yaitu Dian Rina Aryani dan Emiliana Tonu Belang. Ya. Oke, kepada kelompok 7 saya persilahkan untuk menyampaikan. Pak, bisa tolong di-share-kan ke Pak? Saya pakai HP. Yang tolong di-unmute dulu ya, unmute dulu ya suaranya ya. Ini ya materimu ya. Iya, Pak. Oke, silakan dimulai. Ini yang baru kan, Pak? Pak. Yang baru, Pak. Itu yang lama. Ini yang baru. Iya, itu yang baru. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dian Rina Aryani, perwakilan dari kelompok 7, ingin mempresentasikan materi tentang pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Kompetisi antar organisasi berlangsung dengan sangat ketat pada masa sekarang ini. Persoalan produktivitas menjadi salah satu penentu keberlangsungan organisasi. Di samping persoalan kualitas dan kemampuan karyawan, program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dapat membantu pencapaian lebih maksimal pada ketiga persoalan tersebut bagi sebuah organisasi. Pertama, pengertian pelatihan. Menurut Wilson Bangun, pelatihan sendiri adalah proses untuk mempertahankan atau memperbaiki keterampilan karyawan untuk menghasilkan pekerjaan yang efektif. Dengan demikian, pelatihan adalah suatu proses peningkatan dan usaha untuk menyempurnakan bakat, keterampilan, kecakapan, kemampuan, dan keahlian karyawan dalam menjalankan tugas pekerjaannya, serta guna mewujudkan tujuan perusahaan. Selanjutnya, pengertian pengembangan. Menurut Leonard Nadler, pengembangan SDM adalah sebuah rangkaian aktivitas perusahaan yang dilakukan dalam waktu tertentu dan dirancang untuk melahirkan perubahan sikap karyawan. Konsep pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi hakikatnya merupakan suatu usaha demi peningkatan daya saing terhadap ancaman lingkungan eksternal dan upaya peningkatan daya inovatif demi menciptakan peluang. Pengembangan SDM dalam organisasi bersifat integral sebagai individu dan sistem serta organisasi sebagai wadah SDM secara terencana dan berkesinambungan. Tujuan
Yang pertama, memutakhirkan keahlian seorang individu sejalan dengan perubahan teknologi melalui pelatihan SDM. Pelatih atau trainer memastikan bahwa setiap individu dapat secara efektif menggunakan teknologi-teknologi baru. Kedua, mengurangi waktu belajar seorang individu baru untuk menjadi kompeten dalam pekerjaan. Ketiga, membantu memecahkan persoalan operasional. Keempat, mengorientasikan setiap individu terhadap organisasi. Kelima, memberikan kemampuan yang lebih tinggi dalam melaksanakan tugas dalam bekerja. Keenam, meningkatkan tingkat profesionalisme para karyawan. Manfaat yang pertama, mengurangi dan menghilangkan kinerja yang buruk. Kedua, meningkatkan produktivitas. Ketiga, membentuk sikap loyalitas dan kerjasama yang lebih menguntungkan. Keempat, memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia. Kelima, mengurangi frekuensi dan biaya kecelakaan kerja. Keenam, membantu karyawan dalam peningkatan dan pengembangan pribadi mereka. Jenis pelatihan dan pengembangan SDM. Yang pertama, ada pelatihan keahlian atau skill training. Program skill training yang relatif sederhana seperti menilai kebutuhan atau kekurangan dan kemudian diidentifikasikan melalui penilaian yang teliti. Kedua, pelatihan ulang atau retraining, pelatihan yang memberikan para karyawan keahlian yang mereka butuhkan untuk menghadapi tuntutan kerja yang berubah-ubah. Ketiga, pelatihan lintas fungsional atau cross-functional training, pelatihan karyawan untuk melakukan aktivitas kerja dalam bidang lainnya selain pekerjaan yang ditugaskan. Selanjutnya, pelatihan tim, sekelompok individu menyelesaikan pekerjaan demi tujuan bersama dalam sebuah tim kerja. Pelatihan kreativitas, tenaga kerja diberikan peluang untuk mengeluarkan gagasan sebebas mungkin yang berdasar pada penilaian rasional. Selanjutnya, pelatihan bahasa atau language training. Dengan adanya pelatihan bahasa, maka karyawan dapat meningkatkan komunikasi bahasa asing dan dapat memberikan value tambahan pada karyawan. Yang terakhir, ada pelatihan teknologi training, pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan keahlian karyawan. Selanjutnya, tahapan proses pelatihan dan pengembangan SDM. Yang pertama, penentuan kebutuhan pelatihan SDM. Tujuan penentuan kebutuhan pelatihan SDM ini adalah untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang relevan guna mengetahui data yang menentukan apakah perlu tidaknya dilakukan pelatihan SDM dalam organisasi tersebut. Ketutupan, Pak. Gambarnya nggak kelihatan, Pak. Oh, kamu Pak. Kelihatan nggak? Kelihatan sih. Tadi, Pak, yang kodenya tadi. Sebelumnya. Ini ya? Tahapan proses pelatihan, Pak. Sebelum itu. Ya. Kedua, mendesain program pelatihan SDM. Ketepatan metode pelatihan SDM tergantung pada tujuan yang hendak dicapai, identifikasi mengenai apa yang diinginkan, agar para pekerja harus mengetahui dan harus melakukan. Ketiga, evaluasi efektivitas program pelatihan SDM.
pelatihan SDM harus merupakan suatu solusi yang tepat bagi permasalahan organisasi, yaitu bahwa pelatihan SDM dimaksudkan untuk memperbaiki kekurangan dari keterampilan setiap pekerja. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menguji apakah pelatihan SDM tersebut efektif di dalam mencapai sasaran-sasarannya yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada teknik pelatihan. Yang pertama, ada metode praktis atau on-job training, di mana on-job training ini lebih sering dipakai oleh perusahaan-perusahaan, yaitu suatu proses yang terorganisasi untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, kebiasaan kerja, dan sikap karyawan. Dengan kata lain, on-the-job training adalah pelatihan dengan cara pekerja atau calon pekerja ditempatkan dalam kondisi pekerjaan yang sebenarnya di bawah bimbingan dan pengawasan dari pegawai yang berpengalaman atau seorang supervisor. Kedua, ada metode simulasi atau off-the-job training, pelatihan yang berlangsung pada waktu karyawan yang dilatih tidak melaksanakan pekerjaan rutin atau pekerjaan seperti biasa. Dengan metode ini, karyawan peserta latihan representasi tiruan atau artificial suatu aspek organisasi dan diminta untuk menanggapinya seperti dalam keadaan sebenarnya. Kesimpulan dari pelatihan lebih terarah pada peningkatan kemampuan dan keahlian SDM organisasi yang berkaitan dengan jabatan atau fungsi yang menjadi tanggung jawab individu yang bersangkutan saat ini atau current job oriented. Sasaran yang ingin dicapai dari suatu program pelatihan adalah peningkatan kinerja individu dalam jabatan atau fungsi saat ini. Selanjutnya, Pak. Ada lagi, Pak. Masih ada lagi? Itu pengembangannya belum. Oh. Pengembangan cenderung bersifat formal, menyangkut antisipasi kemampuan dan keahlian individu yang harus dipersiapkan bagi kepentingan jabatan yang akan datang. Oke. Terima kasih tanya jawab, Pak. Demikian. Oke. Ya. Demikian presentasi saya pada malam hari ini. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab untuk perwakilan setiap kelompok. Sebelumnya saya akan menampung pertanyaan kalian dahulu, baru saya akan jawab satu persatu. Sesi tanya jawab dibuka. Ada yang mau bertanya? Oke, dipersilakan bagi yang mau bertanya.